Bismillahirrahmanirrahim. Pun kalau terang ya. Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti sampai asarenah sampai asar. Jadi rumah tenan iki. Kalau mau rapat sekedap teng sarang, 20 menit. Mergo sing rapat padha pinter ya cepet putus. Rapat gue debat tok. Padha ora paham ruwet. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih ndi? Ayo milih ndi? Diujar-ujari bojo kuru mati. Disentak wong kaget kagan utang mati. Rasa dicontohno. Sampai jatuh kecelakaan rape sensitif. Nah ini penting. Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana. Itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka baik sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisihotil jasmi, dengan sigot kepastian kayak warahmati wasiat kulas. Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisihotil jasmi, dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul aro'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang aja, sengurut saja misalnya apa? Wa asirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'ala samsun wa amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat qul aro'aitakum dan sebagainya. Kadang kan qul aro'aitakum in atakum adzabuhu qul aro'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini. Coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU nggak mau ngundang misalnya. Salah undangan macam-macam tuh. Tapi nak keramat itu bebas hambatan. Larang keramat itu jauh keramat. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat itu mesti sihotul jasmi. Napa sihot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis sihotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu. Cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya. Bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksino aamin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur. Tamu itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikakum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin
bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayuhrikakum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi, sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi fayursila alaikum qasifam min ardi fayuhrikakum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayuhrikakum bima kafartum. Kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Iki nuduh ngacak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, ke malah goblok yang telulas. Podo-podo maksiat wong Aceh, rak maksiat wong Bali. Bali le maksiat wong Hollywood, Hollywood le maksiat wong Cina malah komunis. Enggak usah ngomong gitu, pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, tidak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisah melarat Qur'ane ra barokah. Yo ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ra kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ra barokah, kakean go duwe wong. Rumangsamu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Jelas ana walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus pilih-pilih wah kuti ilmuku barokah laris-laris mbahmu. Tidak mesti semua di dunia itu tidak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa saja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Wong bodoh ya melarat wis. Tapi sing ra di rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan tidak pernah tahu. Nawali mesti ngringakno hisab. Tapi nak rawali pancen ya aki-aki adab. Umume wa may takila ala makhraja wong ora tau untuk makhrajan niku wis perlu dicurigai napa. Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami di Aceh karena orangnya dosa. Kowe itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roy kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan, tapi rasa ngerti sebab. Itu ibarat gini, ujung-ujung misalnya bojone itu minggat, orang mengamati kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya, kan nggak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan nggak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Napa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi nggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah mlebu swarga. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam coba. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berarti fayuhrikakum saja. Soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong iku mlebu swarga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiang wong sak provinsi. Sok sucinya. Lu coba ya. Banyak orang mati divonis misalnya kamu, wah iku krana adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong lara weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati kerubahan, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja.
Ono hafid kok mati omai rubo. Milih sing husnudon ae berarti sahih. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena azab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu sing awet. Oh, tak lawan sing ngomong ngono lawan. Siap lawan. Siap ya. Follow ISIS. Kita asli nih, maksudnya hobinya itu tak. Hobinya itu kan. Jadi nak dijak ngomong damai itu dingin. Yo pancen yo lucu, nak wong brewoken terus gak garang. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane, ora perlu santri ngrasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora olah terus melok negur tuh aku walat. Lho tuh wis mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora apa-apa kiai ini aja. Paham ya jelas ya? Mak aku lah sak uni-uniku. Cara dekne protes ning pangeran tetep dosane akeh dekne paling ngenyek dekne ditulis pira loro paling. Nek nak gak sampe ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Mas, tuntas kok ngadepi aku sama dosa. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku makine ning WC. Mungkin dene nutupi kewaliane tapi ebane mati ning apa? Ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan di hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sharihul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena adab, ya sudah kita ikut mengatakan adab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulane sing apik itu ngaji sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarata kada wa kada terus Allah ngendikan karena adab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang nyuwun sewu misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena adab. Ya sudah itu sanksinya Allah, bisa saja adab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya adab tapi oleh Allah dihitung kafarah dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena riu atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarahnya. Dan misalnya Gus Afif ya persimaan mulai kesandung berkati ceblok. Ya, tapi salam tampilnya orang ceblok. Kalau nanti diceritani Ustaz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihan Nyai Bapak kepleset. Itu berkat kocak kati yang saya pertahankan satu. Aku apa? Bareng guling, wah ini masih. Mereka latihan umum ini paling penting. Berkat gak masalah, berkat juga. Nah, seperti ini gue rasa nak willy sebagai ada. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena eri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhriqakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian.
Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum, kan kita tidak kafir. Tak lawan tenan. Aku bolak-balik juga. Kalau bolak-balik ketemu aneh-aneh. Kalau kemarin tidak bisa cara ketemu orang aneh-aneh. Tak tantang. Tapi ketemu aku serawani Mas. Wah. Betul lah kalau. Loh, kalau Allah kan maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum mergo kowe kafir. Kita kan tidak tahu, apalagi dirinya dia mukmin, kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafartum ayatil, kowe bima amantum. Boyo mikir, ngene yo, seudon ora usah dilembagakno, seudon. Lah seudon kok dalil. Ijak ana panggunge lho. Wong seudon siri wae elek, men seudon kok dikei panggung. Jajak bisa. Lha seudon kok dilembagakno. Tak lawan yakin dunia. Wes lampu swarga lah tak protes, nah iku aku tetep. Bahaya itu bahaya sekali, ora terima bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, napa? Potensi. Potensi enggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasi'at kulli syai'. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa fir'atin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ana toha bojone minggat tari rahmat, namun untuk sing luwih apik itu aja. Selalu pengen. Misalnya bojo minggat, namun apa diganti sing luwih? Nah, wis ngono tak pilih kuwi. Engko sing minggat tak mulai neh. Ternyata rapi-piye wae bahaya nek ora mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang anut kula. Fayukhrikakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa nek ora pengiran. Wong yang terjadi di Indonesia udah do mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno yo tobat wong-wong. Awas yo dunya tak elang. Amae Nabawi anut Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pengiran pertama, nglapurno wong sing masalah mbak aku. Ana awwaluman yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuh aku bener di. Aku sih yakin ngono. Aku sebenarnya ngono. Ulama dilawan bal ngenyek wong. Yakin wis ora yakin. Oke, ana awaluman yajsu baina yaday rahman lil khusumah. Yajsu iku apa sungkeman. Sama kata jasa yajsu. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi tolong diputuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono harinya. Sowan wong dilawan ngawur ya. Quran wae pangeran ngitikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in. Alim kita ini siapa? Kita kan enggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Enggak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena adab saja kafar, apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, horik ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Apa delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Wah. Gak syahid blas yo. Sama-sama. Karena dia tetap ngumbar nafsu kan. Cuma keok kan ngono. Ora nih sing koyo munib kan ape delok rawani. Mosok jenggoten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi duwi lho. Wah, iku nak mati nih. Oh tak salate mimit ngono. Nak salat mayit takbir piro? 4. Khusus kowe 7. Itu cek walu. Loh, jangan kira tuh gak sah loh. Salat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur nek ngene fikih, tapi rasa galiran nanya. Loh aku ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar itu zikir. Sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis milih 4 ae. 4 ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku pirang jadi 7 itu. Istimewa. Istimewa tapi sesat nih itu.
Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana, kayak usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada, ya potensi itu ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Mergo jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmahnya, bukan dapat adabnya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat ghadabi wa biriwatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Quran ya jelas, hadis qudsi ya jelas. Dan saya termasuk kiai yang waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Ngomong ngaji ra bener kan. Wah, semane tenan wis. Yakin tenan. Aku pertama ketemu pengira tak catet tenan. Kalau kan bus warga ngenteni iri.